Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Engga Aurelia Aksara dari kelas Biologi 4 12G. Di kesempatan kali ini, saya bakal bahas materi biologi tentang mekanisme membran sel, yaitu transport aktif. Materi kelas 11, bab 1. Mekanisme membran sel. Membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel berbagai macam molekul, seperti glukosa, oksigen, dan juga karbon dioksida yang senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel proses metabolisme. Di samping itu, dalam pergerakan zat melintasi membran ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Di sini saya akan menjelaskan yang transport aktif ya. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi, karena pemindahan molekul atau zat tertentu melalui membran sel yang berlawanan arah dengan gradien konsentrasi. Transport aktif ini terbagi menjadi 3, yaitu pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini merupakan pompa yang memompa kalium ke dalam sel dan membuang natrium keluar sel dengan konfigurasi 2 ion kalium yang masuk ke dalam sel, ditukar dengan 3 ion natrium keluar ke lingkungan. Yang kedua, ada endositosis. Endositosis ini adalah suatu proses pemasukan partikel atau cairan ke dalam sel melalui membran. Endositosis ini terbagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu fagositosis. Proses ini sel menelan partikel besar ke dalam vesikel yang terikat membran dengan disebut fagosom, yang kemudian ditargetkan ke lisosom untuk degradasi enzimatik. Yang kedua, ada pinositosis. Pinositosis ini merupakan proses endositosis yang mana zat yang masuk berupa cairan pekat dan biasanya terjadi di sel-sel kelenjar dan ekspresi, yang mana prosesnya sama dengan fagositosis. Dan yang terakhir, ada endositosis terbantu. Proses ini merupakan proses endositosis yang dibantu oleh enzim tertentu saat mencapai membran. Maka, zat itu akan melepaskan enzim yang biasanya merupakan ligam yang akan berikatan dengan reseptor di membran tersebut. Lalu, seketika akan muncul cekungan-cekungan itu sendiri yang terlapisi dengan reseptor membran sel. Lanjut yang ketiga, ada eksositosis. Eksositosis ini merupakan proses pembuangan zat keluar sel. Untuk melakukan hal tersebut, sel harus membungkus zat yang ingin dibuang tersebut dengan vesikel, di mana vesikel itu dibuat di badan Golgi. Setelah dibungkus, maka zat itu akan dibuang keluar. Yang keempat, ada pompa proton. Pompa proton ini merupakan pompa transport aktif selektif yang berkontribusi secara tidak langsung dalam transport aktif senyawa. Contohnya adalah pemompaan ion hidrogen keluar sel yang membutuhkan energi dari ATP, di mana setelah terlepas dari dalam sel ion tersebut akan berikatan dengan sukrosa dan masuk ke dalam sel lagi melawan kontrasport, sehingga pompa ini disebut juga dengan pompa kontrasport pakai Takers. Kesimpulan dari materi tersebut adalah transport aktif berbeda dengan transport pasif, yaitu proses pengangkutan molekul melintasi membran sel yang tidak memerlukan energi. Transport aktif ini diperlukan untuk mengumpulkan molekul seperti asam amino, glukosa, dan ion di dalam sel. Transport aktif ini dapat berhenti jika sel didinginkan, mengalami kerancunan, atau kehabisan energi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.